Jadi jaksa tidak semerta-merta untuk melakukan upaya hukum tanpa ada konsultasi, tanpa ada pembahasan keempat di dalam sentra gakumdu. Nah, kemudian kalau sepakat sentra gakumdu di dalam pembahasan keempat itu untuk melakukan upaya banding maka dilakukan pemeriksaan lagi di tingkat pengadilan tinggi. Putusan pengadilan tinggi merupakan putusan yang terakhir. Tidak ada lagi upaya hukum lainnya terkait dengan tindak pidana pemilu. Hanya terakhir pengadilan tinggi. Tidak ada kasasi, tidak ada apa dan seterusnya. Siang, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah saya bisa ketemu dengan Bapak Ibu yang luar biasa, dan sekali lagi terima kasih kepada Bawaslu Jakarta Utara yang sudah mengundang saya, yang saya hormati. Ada Bu Rini, kemudian pimpinan yang lain dan seluruh staf di Bawaslu Jakarta Utara. Yang saya hormati juga di sini ada Pak Yufri, mantan Ketua Bawaslu DKI Jakarta. Jadi tadi Pak Yufri sebelum dimulai moderator tanya, mau saya dulu atau Pak Yufri? Saya bilang Pak Yufri dulu. Kenapa? Karena saya yakin Pak Yufri sudah tuntas menyelesaikan dan saya tinggal Assalamualaikum Waalaikumsalam. Dan ternyata benar gitu kan. Tapi kalau misalkan saya lakukan itu nanti saya kena tegur sama Bu Rini nanti. Oke. Saya selalu mencoba untuk membuat pantun, meskipun pantunnya selalu asal-asalan, tapi mudah-mudahan bisa menghibur Bapak Ibu. Karena kita ada di Kampung Betawi, jadi harus banyak-banyak belajar pantun. 1, 2, 3 adalah angka. Pasar ular ada di Jakarta Utara. Kalau sudah bicara penegakan pidana pemilu, Bawaslu Jakarta Utara sudah tahu bagaimana penyelesaiannya. Mungkin salah-salah tadi Pak ya, tapi mudah-mudahan cukup menghibur. Baik, tadi saya tanya pesertanya ini ada Panwascam dan partai politik kalau tidak salah ya. Kalau saya boleh tahu teman-teman partai politik bisa. Oh ada 3. Izin dari mana Pak? Hanura. Ibu? PSI Pak. PSI. Bapak? Umat. Ya, belakang Pak? Partai Buruh. Oke, ada lagi? Oh, PB. Oh, alhamdulillah. Mudah-mudahan ditetapkan tanggal 14 Desember besok ya Pak ya. Bisa menjadi peserta pemilu. Saya selalu mencoba mengatakan partai politik itu semua sama. Kenapa? Karena pasti punya niat yang sama. Niat yang sama ingin membangun republik ini. Meski memang berbeda visi misi. Sama halnya seperti kita pergi ke Bandung, itu kan ada yang lewat Cipularang, ada yang lewat Puncak, ada yang lewat Sukabumi, ada juga langsung naik pesawat turun di Usen Sasa Negara. Itu semua cara kita untuk menempuh ke Bandung. Begitu juga ketika kita bicara mengenai pemilu, pasti punya visi misi dari setiap partai politik, dan saya pun juga selalu mengatakan bahwa pemilu kita 2024 nanti itu bukan hanya milik Bawaslu, milik KPU, milik DKPP atau partai politik, tapi pemilu adalah milik kita semua, milik seluruh rakyat Indonesia. Kalau misalkan kita sadar kita warga negara Indonesia, maka sesungguhnya kita kewajiban untuk menciptakan pemilu itu menjadi yang penting, yang menciptakan pemilu itu jurdil gitu ya. Kita menginginkan kondisi seperti itu. Tadi Pak Yufri juga sudah menyampaikan bagaimana secara teknis penyelesaian Gakumdu, kemudian upaya-upaya apa yang bisa ditempuh jika baik itu peserta pemilu atau pihak lain merasa dirugikan dari proses pemilu itu sendiri. Izin moderator Pak Yufri, saya boleh ke depan Pak? Karena kebiasaan gitu ya, kalau dosen kan selalu bicaranya di depan. Sebenarnya untuk mengurangi rasa nervous aja gitu. Jadi biar kalau tiba-tiba lupa materi kan bisa bergeser jadi ingat lagi. Oke, saya mencoba mengangkat terkait mengenai penanganan pelanggaran pemilu, karena juga memang kita akan bicara mengenai
sistem penegakan hukum pidana pemilu. Jelas tadi Pak Jufri sudah menjelaskan secara detail dan clear terkait mengenai tugas dan kewenangan dari Bawaslu itu sendiri. Boleh lanjut? Ya, ini selalu saya coba sampaikan materi ini karena saya ya mohon maaf bukan karena orang hukum, tapi kita harus sadari bahwa ketika kita bicara mengenai pemilu, bicara mengenai penegakan hukum pidana pemilu, kita harus punya konsep, kita harus punya pemikiran tentang landasan konstitusional yang telah diberikan. Jadi kewenangan yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Jufri itu nggak bisa tiba-tiba muncul tanpa ada landasan konstitusional yang ada. Di dalam pasal 1 ayat 2 dikatakan kita adalah negara, kedaulatan berada di tangan rakyat. Rakyat memiliki kuasa penuh untuk menentukan jalannya pemerintahan. Meskipun mungkin ada di dalam partai politik atau hal yang lain, itu kan adalah hak konstitusional setiap warga negara. Dan kemudian perlu diingat kita ada pasal 1 ayat 3 yang mengatakan kita adalah negara hukum, ya. Langkah perbuatan yang kita lakukan, penyelesaian tindak pidana pemilu itu juga harus berdasarkan dengan hukum yang telah ditentukan. Dan di pasal 22 huruf E ya terkait mengenai pemilu itu kan dikatakan bahwa pemilu dilakukan setiap 5 tahun sekali dan kemudian dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum. Tafsir Mahkamah Konstitusi dikatakan komisi pemilihan umum itu bukan menunjuk kepada salah satu lembaga, tapi kemudian ini merupakan penyelenggara pemilu. Siapa penyelenggara pemilu? Ada KPU, ada Bawaslu, dan ada DKPP berdasarkan Undang-Undang 1 tahun 17. Dan kemudian ada Undang-Undang 1 15, 10 16 ini terkait mengenai pemilihan. Pemilihan ini kan pemilihan kepala daerah, ya, pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Yang nantinya di bulan November, meski belum ada keputusan, tapi bisa dipastikan tanggal 27 November ya Pak Jufri ya, 2024 akan melaksanakan pemilihan. Ya, jadi di tahun 2024 nanti teman-teman partai politik sebagai peserta yang akan ditetapkan tanggal 14 Desember itu akan bertarung untuk 2024 di tanggal 14 Februari. Ya, jadi ini sebagian orang 14 Februari sebagai hari kasih sayang, Valentine. Mudah-mudahan pemilunya pun juga menjadi pemilu yang Valentine ya Bu Rini ya. Pemilu yang penuh dengan kasih sayang. Kita selalu menginginkan itu. Ya, kita nggak ingin kita melaksanakan perhelatan besar, tapi kemudian darah berceceran sana kemari, fitnah terjadi, hoax terjadi. Kita nggak ingin seperti itu. Kita ingin kondisi 2019 di mana kemudian ada istilah, mohon maaf, cebong kampret, nggak terulang lagi. Ya, saya secara pribadi kadang suka agak marah loh. Ini kok ada istilah cebong kampret? Adalah saya dilahirkan oleh orang tua dari manusia gitu ya, bukan dari cebong atau kampret. Nah, kondisi itu yang harus kita coba hilangkan. Ya. Dan kemudian di undang-undang ada nanti undang-undang 7 2017. Jadi Pak Jufri juga sudah jelaskan bahwa ada perbedaan ya, penyelesaian, perbedaan waktu juga ketika penyelesaian penanganan pelanggaran pemilu itu. Lanjut. Nah, kita harus sadari bahwa ada hubungan hukum pemilu. Ya, ini mungkin Bapak Ibu melihatnya kan agak sedikit menerawang, tetapi ini harus disadari. Kita tidak bisa bicara mengenai penegakan pidana pemilu tanpa kita melihat ada hubungan hukum pemilu. Baik itu kemerdekaan, ya, karena kita ingin setiap orang itu merdeka untuk memilih. Ya, kita ingin pemilih itu punya kebebasan untuk menentukan siapa partai politik yang layak untuk dipilih oleh si peserta pemilu. Ya, meski ada pertarungan, ada penyampaian visi misi dari berbeda partai politik, tapi harus diberikan kemerdekaan bagi setiap pemilih untuk menentukan, ya, karena ini kan menyangkut rasa, ya. Nah, selanjutnya keadilan menjadi penting ketika ada laporan, ada temuan yang diberikan kepada Bawaslu,
itu Bawaslu juga harus bisa memberikan rasa keadilan. Ya, jangan kemudian hanya karena persoalan like and dislike terhadap peserta pemilu atau kepada kelompok tertentu, kemudian kita mengabaikan prinsip keadilan itu sendiri. Dan kemudian kesejahteraan, karena sekali lagi kita bicara pemilu itu akan melahirkan sebuah pemerintahan, kan gitu ya, Bapak Ibu ya. Saya selalu mencoba mengatakan, nih izin nih Bu Ibu-ibu, pemilu itu kan seperti sebuah rahim. Rahim itu kan nggak boleh dikotori, nggak boleh dinodai. Rahim boleh dikotori, boleh dinodai oleh bapaknya ya Pak ya, yang sah ya. Nah, kalau di luar itu nggak boleh rahim itu dinodai. Begitu juga pemilu jangan sampai kita kotori. Kenapa? Karena akan melahirkan sebuah pemerintahan. Rahim pun juga akan melahirkan sebuah anak manusia. Jadi harus kita jaga setiap proses tahapan yang terjadi. Ya. Dan selanjutnya perdamaian. Kita ingin pemilu itu menjadi sebuah proses yang damai. Lanjut. Ya. Nah, ini merupakan asas keabsahan dalam pemilu. Jadi terkait dengan kewenangan, prosedural dan substansi materi, Bawaslu tidak dapat kemudian melakukan penegakan hukum pidana pemilu tanpa melihat 3 hal ini. Ya, bagaimana kewenangannya, bagaimana proseduralnya, dan bagaimana substansinya. Kan? Saya yakin ketika masyarakat atau mungkin peserta pemilu melaporkan ya sebuah kecurangan, itu kan pasti akan bertanya, berapa hari ini laporan saya diselesaikan oleh Bawaslu, kan gitu ya Pak ya. Ketika datang temui ke Bawaslu Jakarta Utara misalkan, bahwa laporan ada kecurangan yang dilakukan oleh si X atau partai tertentu, ini pasti akan ditanya berapa hari selesai, dan bahkan minta paling tidak segera diproses. Tapi kan ada proseduralnya, ada waktu yang harus diselesaikan. Nah, hal ini harus benar-benar diperhatikan dengan baik. Lanjut. Ya. Nah, makna kepastian hukum. Jadi setiap warga negara memang punya hak untuk melakukan upaya hukum. Tapi sekali lagi saya melihat dalam konteks pemilu itu adalah sebuah kepastian. Ada kepastian hukum. Kenapa? Karena tadi saya sampaikan pemilu itu melahirkan sebuah pemerintahan, dan pemerintahan itu kan harus jalan, ya kan? Karena pemerintah negara harus dan tidak boleh berhenti ya mengayomi atau menyuapi rakyat, bahasa kasar. Ya, harus kebutuhan rakyat itu harus, kebutuhan rakyat kan tidak bisa berhenti meski hanya cuma sekejap mata. Nah, artinya oleh sebab itu jangan kemudian hanya karena persoalan ketidakadilan, karena persoalan pelanggaran pemilu, maka kemudian terhenti kebutuhan rakyat. Kepastian sekali lagi. Ya, lanjut. Ya, nah ini saya ingin coba menyampaikan bahwa apa yang kewenangan yang dilakukan oleh Bawaslu itu memiliki asas kewenangan, artinya punya keterkaitan bagi setiap proses pemilu. Ya. Jadi keputusan nanti yang dibuat oleh keputusan maupun rekomendasi yang dibuat oleh Bawaslu Jakarta Utara, misalkan ada laporan terkait mengenai pidana pemilu, itu bukan hanya milik si pelapor atau pelapor, tapi milik setiap proses. Ya. Karena kan tadi saya sampaikan bahwa pemilu itu bukan milik partai politik atau penyelenggara pemilu, milik seluruh, milik rakyat yang memang memiliki kepentingan terhadap pemilu itu sendiri. Lanjut. Ya. Nah, ini beberapa pasal di dalam tindak pidana pemilu, baik di 717 dan kemudian di pemilihan, undang-undang pemilihan. Undang-undang pemilihan itu kan di 115 dan 1016. Ya, tadi Pak Jufri juga sudah jelas juga merinci bagaimana pidana di dalam pemilu di 717 dan di undang-undang pemilihan. Ya, jadi Bapak Ibu bisa lihat ya, baik itu terdapat 77, kemudian subjek, ada rumusan normanya, dan bahkan ancaman pidana.